warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan seperti pada malam hari ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah sama-sama kita diberikan kesehatan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan pertolongan, perlindungan, penjagaan, serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga kita sama-sama mari saya mengajak untuk kita sama-sama haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hadirin serta para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang hewan kurban. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 yang menjelaskan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Ibrahim menjadi sang kekasihnya. Lalu para malaikat merasa tidak terima dan bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Tuhan yang kami sembah, mengapa engkau menjadikan Nabi Ibrahim menjadi kekasihmu? Sedangkan Nabi Ibrahim ini keadaannya dia sibuk mengurus harta bendanya. Dia sibuk mengurus anak, istri, dan keluarganya. Lalu Allah SWT menjawab, wahai malaikatku, jangan engkau menilai Nabi Ibrahim, jangan engkau melihat Nabi Ibrahim dari zohirnya saja, akan tetapi lihatlah isi hatinya, lihatlah amal bakti dan amal baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, lalu malaikat turun ke muka bumi menemui Nabi Ibrahim. Dia merubah dirinya seperti manusia biasa. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia tanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim. Karena waktu itu Nabi Ibrahim memiliki hewan ternak sebanyak 12.000 serta harta benda yang lain-lain. Malaikat bertanya, wahai Ibrahim, siapa yang punya hewan ternak yang sedemikian banyak serta harta benda yang limpah ruah? Nabi Ibrahim menjawab, semuanya ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menitipkannya kepada saya. Jikalau nanti Allah berkehendak untuk mengambil seluruh harta benda, seluruh hewan ternak yang ada, dengan rela hati saya akan serahkan kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim katakan, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala meminta anakku Ismail, maka saya akan berikan Ismail kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan pernyataannya itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara apa?
Allah Subhanahu wa taala mendatangi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya 3 malam berturut-turut. Apa Allah perintahkan? Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail anakmu. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail anakmu. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail anakmu. Sampai 3 malam berturut-turut. Lalu Ibrahim alaihissalam yakin dan percaya bahwa ini adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Lalu Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail kecil untuk bermusyawarah. Wahai anakku, Allah SWT perintahkan saya selaku ayahmu untuk menyembelihmu, wahai anakku yang tersayang. Lalu Ismail mengatakan, wahai ayah yang tercinta, kalau memang itu adalah perintah daripada Allah SWT, silahkan laksanakan. Saya terima dengan ridho dan ikhlas. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai anakku, berdoalah kepada Allah supaya engkau termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Ibrahim beserta Ismail kecil berangkat ke tempat yang sepi, yang sunyi, yang tidak ada orang, untuk ritual penyembelihan Ismail alaihissalam. Sebelum penyembelihan terlaksana, Ismail bilang, wahai ayah, ikat tanganku, ikat kakiku, supaya saya tidak bergerak-gerak dan mempersulit ayah untuk menyembelihku. Wahai ayah, buka bajuku, supaya tidak ada tersisa darah di baju ini dan tidak ada kenangan untuk engkau mengingat kepada anak. Wahai ayah, jangan engkau ceritakan kepada bundaku tentang bagaimana prosesnya engkau menyembelihku, supaya bunda di rumah tidak bersedih dan berkeluh kesah. Wahai ayah, jangan engkau izinkan anak sebayaku, seusiaku datang ke rumah, supaya ibundaku tidak mengingatku, kemudian hatinya menjadi bersedih. Wahai engkau ayah, jikalau engkau melihat anak kecil dimanapun berada, jangan engkau pandang ia terlalu lama, sehingga hati ayah akan merasa sedih atas kehilanganku. Lalu Nabi Ibrahim mengiyakan, oke anakku, saya siap melaksanakan segala usulanmu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menggerakkan pisaunya. Begitu dia gerakkan dengan sekeras-kerasnya, ternyata Nabi Ismail tidak bisa kena dan tidak bisa luka dengan pisau tersebut. Berkali-kali disembelih, berkali-kali diulang lagi, ternyata tidak bisa Ismail disembelih dengan pisau tersebut. Lalu Ibrahim alaihissalam memukul batu yang keras dengan pisaunya. Lalu batu itu terpotong, terbelah menjadi 2. Lalu Ibrahim bertanya kepada batu, wahai batu, kamu yang begitu keras, saya potong dengan pisau, kamu terpotong. Kenapa leher Ismail yang begitu lembut, tidak ada apa-apanya, engkau tidak potong? Batu itu seketika menjawab, wahai Ibrahim, engkau mengatakan potong, akan tetapi Allah bilang jangan potong Ismail. Engkau mengulangi lagi potong, Allah perintahkan jangan engkau potong. Bagaimana saya akan mau turuti perintahmu, sedangkan Allah SWT perintahkan saya jangan potong lehernya Ismail alaihissalam. Lalu setelah itu Ismail mengusul, wahai ayah, mungkin Allah SWT melihat kita, melihat saya tidak rela atau tidak tulus atas saya disembelih oleh ayah. Oleh karena itu buka tangan saya ayah, ikatan tangan saya, buka ikatan kaki saya, buka tutup mata saya, supaya saya membuktikan bahwa saya ini tulus, saya ini ikhlas, dan saya ridho atas perintah Allah SWT. Begitu dibuka, disembelih lagi, ternyata masih tidak bisa terluka. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba menyembelih seekor kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga yang jadi tersembelih adalah seekor kibas pengganti daripada penyembelihan Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian,
yang dirahmati oleh Allah SWT. Ibrahim adalah seorang ayah yang luar biasa, pengorbanannya, amalnya, serta doanya, serta pengorbanannya. Nabi Ismail adalah seorang anak yang luar biasa, patuh, taat kepada Allah dan orang tuanya. Kita semua, para pendengar dimanapun berada, selaku orang tua, mari kita sama-sama meniru bahwa sikap seorang ayah adalah harus mestinya seperti sikap Nabi Ibrahim. Sikap seorang anak harus patuh, tunduk, dan taat kepada orang tua, karena itu adalah yang dicontohkan oleh Ismail alaihissalam. Saya doakan supaya para pendengar, para hadirin diberikan anak-anak yang taat, anak-anak yang bakti, anak-anak yang hafiz, anak-anak yang hafizah. Dan saya doakan kepada orang-orang tua di sana supaya selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, serta rezeki yang mendatangkan banyak manfaat, serta mudah-mudahan kita semua jauh dari rezeki-rezeki yang banyak tapi banyak mendatangkan masalah di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas mengerjakan segala perintah Allah SWT dan tulus ikhlas menjauhi segala larangan Allah SWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf hadirin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya, buat kita semua, serta kita nanti dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surganya Allah SWT. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.